wal ifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabih. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim taubatan nasuha taubatan nasuha la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jamaah sampai halaman 50 ya. Kita mundur sedikit, itu kemarin ada sebuah syair nasyid dari Syekh Abu Bakar Muhammad bin Sabiq Al-Wa'iz As-Saqali Bisyam rahimahullah, 14 baris dari atas. Nah tuh ini sorban sama atau nanya saya pakai kemacan ya. Itu Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Wa anshad Abu Bakr Muhammad bin Sabiq al-Wa'iz as-Saqali bisyam atau juga as-Saqali bisyami rahimahullah. Wa ansyada, berarti ini jumlahnya jumlah fi'liyah, fi'il fa'il. Fa'ilnya dia asma sittah, Abu ya. Wa ansyada Abu wa huwa mudhaf, Bakrin mudhaf ilaih. Siapa dia? Muhammad. Nah ini jadi badal ya. Abu Bakar Muhammad bin Sabiq Al-Wa'iz, badal lagi, orang yang suka kasih nasihat ya. As-Saqali bisyam, di daerah Syam ya. Beliau membacakan sebuah syair atau insyad rahimahullah, semoga Allah sayang kepadanya. Kam min qawiyyin fi taqallubihi, berapa banyak di antara orang yang kuat, katanya, kuat dalam tindak lakunya ya, cekatan lah dia, rajin dia, apalagi selain rajin, pokoknya lincah dia kalau kerja ya, punya juga fisik yang kuat, pokoknya mau dia bangun apa, saya tukang misalnya, orang kerjanya cepat. Berapa banyak dari orang yang kuat dalam tindak tanduknya, dalam gerakan-gerakannya. Wa muhadzabir ra'yi, muhadzab itu ay mutahhir ar-ra'yi, artinya dia pintar, cerdas, punya wawasannya luas.
anhu ar-rizqu munharib. Ya, munharib apa kemarin? Dia kagak dapat rezeki. Artinya kagak kaya. Berapa banyak orang yang kuat, dia kuat dalam gerak-gerakannya, tindak lakunya, ya, pinter orangnya, tapi kagak kaya. Tamatan SD kaya. Wa kam da'ifin fi taqallubihi. Sebaliknya, berapa banyak orang yang lemah dalam tindakannya, gerak-geriknya, ya, terbatas tadi. Ka'annahu min khalijil bahri yaghtarifu. Tapi dia apa? Seakan-akan itu rezekinya tinggal ngambil aja di lautan. Artinya gampang banget rezekinya, banyak aja rezekinya. Karena seakan-akan dia yaghtarifu apa tuh? Nggak mengambil dengan mudah. Ya, min khalijil bahr, dari teluk lautan. Artinya rezekinya ngalir aja mudah. Kelihatannya lemah. Hada dalilun ala anna al-ilaha lahu fil khalqi sirrun khafiyyun laisa yankashifu. Ini menjadi dalil bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala lahu sirrun, asalnya fil khalqi. Sesuai Allah fil khalqi, di dalam makhluk-makhluk itu, yang lahu sirrun khafiyyun, punya rahasia yang samar, rahasia yang nggak bisa dibaca. Laisa yang kasyif, tidak bisa terbuka, tidak bisa terlihat. Ya, kan kalau secara hitungan logika kan, oh dia kuat, cerdas, ya, pasti rezekinya banyak. Ya, ini orangnya lemah, lebay, ya, karena banyak gerakannya. Rezekinya berkah aja banyak gitu. Ada gitu ya, banyak ya. Ini katanya ada rahasia rahasia Allah bagi makhluk itu yang samar, yang tidak bisa tersikap. Pain kulta, jika Anda bertanya, hal tadkhulul badiyata bila zadin, apakah Anda masuk ke sebuah padang pasir, ya, bila zadin, tanpa bekal? Apakah Anda bisa masuk? Yang Anda akan mengarungi perjalanan padang pasir yang begitu luasnya, panjangnya, panasnya, teriknya, tanpa bekal, begitu. Mampu kan? Fa'lam, ketahuilah, annahu in kana laka quwwatu qalbin billah, sesungguhnya jika Anda punya kekuatan hati kepada Allah, ya, Allah Ta'ala, wathiqatil balighah, punya kepercayaan yang penuh kepada Allah, biwa'dillahi, dengan janjinya Allah. Apa janji Allah? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Sesungguhnya semua yang melata di muka bumi ini Allah jamin rezekinya. Kalau yakin begitu, fadkhul. Coba ya, masuk dah ke padang pasir, ke lembah katanya. Begitu. Wa illa, illa ini illa doang, ai in lam takun laka quwwatu qalbin billahi wa thiqatil kamila biwa'dillahi ka'anna la tatiq sabr al-juhi muddata, ya,
Wa illa, artinya kalau kagak apa? Kalau Anda kagak punya kekuatan hati, kagak punya kepercayaan penuh yang sempurna kepada Allah, kagak yakin sama janji-janji Allah, ya katanya, ya Anda kagak sabar nanti di tengah jalan rasa lapar, banyak sekali macam-macam rasa, ya fakun ma'al awam. Hendaknya Anda ya bersama orang-orang yang awam. Orang awam, orang yang biasa bi'alaiqihim. Maksudnya apa nih? Alaiqih itu artinya harus ada kaitan-kaitannya. Artinya kalau kita mau berjalan ya perlu bekal. Kan biasanya begitu. Kita mau jalan ya perlu bekal. Ada ongkosnya, ada persiapannya, dia mau jalan. Itu kan secara kebiasaan begitu. Orang mau menempuh perjalanan jauh dia bawa bekal. Lam yajuz laka tarkuz zat, ya. Artinya kalau Anda kagak punya kekuatan hati dan kepercayaan yang penuh kepada Allah, maka Anda jangan tinggalkan kagak bawa bekal. Harus bawa bekal. Bekal dari Jakarta mau ke Surabaya, kira-kira sampai nggak? Kalau Pak Haji punya kekuatan percaya pada Allah, sampai nih. Ya, Surabaya mendekat. Ya. Gimana caranya sampai? Wah, silakan. Jadi hebat tuh. Kalau kagak punya kekuatan itu, nggak punya sikoh kepada Allah, berarti kita seperti orang biasa aja tuh. Ya, artinya kalau kesana kalau udah tiketnya berapa, siapin tiketnya, bawa makanan, minuman, mau tengah jalan lapar, ya. Uang kalau lapar mampir ke warteg, berarti awam tuh ya. Nyambung nggak Pak? Yang baru datang halaman 50 baris 14 dari atas. Ya, ada syair tadi. Kan sada Abu Bakar. Jadi tadi ya, kagak jamin orang yang kuat. Sama juga kayak gini, mana ada ilustrasi ini. Kagak jamin tuh orang yang makannya bergizi, badannya keker, tapi dia nggak jamin dia kuat bangun malam. Ya, dan bangun malam sama Allah, dia berzikir. Padahal badannya strong banget. Orang yang kurus-kurus gini yang bangun malam kuat. Ya. Jadi itu ada kekuatan madiyah, ada kekuatan ruhaniyah. Yang paling mahal kekuatan ruhaniyah. Bagaimana kita membangun kekuatan rohani itu kepada Allah? Dalam diri kita itu ada cinta Allah, cinta akhirat, cinta Rasul, cinta syariat. Gitu. Ya. Nabi bilang tuh, pertama kali Nabi datang ke kota Madinah, pidato Nabi apa? Wahai manusia, berhenti deh perang, udah berdamai aja, ya, bangun kita kehidupan yang baru, peradaban. Kemudian apa? Ada makanan bagi-bagi tuh, ada saudara dari Mekah kagak bawa makanan apa-apa. Nilai sosialnya, nilai persatuannya. Kemudian apa? Sambung tali silaturahmi buat persatuan. Malam-malam jangan banyak tidur, bangun, ya, bangun di waktu malam. Sallu bil laili wan nasu niyam. Bangun malam. Ini Allah sudah janjikan menjadi orang-orang yang terpuji, ya, di sisi Allah. Bangun malam. Ngapain bangun malam? Nyolek bininya, mah, anak-anak udah tidur mah, bukan malam. Tawajjuh Allah, ya, ibadah, dekat diri sama Allah.
Makanya Nabi bilang apa? Asrafu ummati hamlatul Quran wa ashabul lail. Umatku yang paling mulia adalah orang-orang yang hamlatul Quran. Dia bisa baca Quran, dia memahami Al-Quran, dia hafal Quran, dia amalkan Al-Quran. Dan orang-orang yang suka bangun malam. Ya. Mahmud alladhi wata fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyakuna asa ayyab'atsakallahu ma'. Salat tahajud itu ya, bangun perbuatan tahajud. Dia punya spiritual kekuatan Allah yang kuat. Saya punya buku tuh tentang sholat di mana munajat. Kalau sholat benar-benar dia merasakan ke Allah, kita benar-benar ada Allah kita sembah. Nanti dia punya hikmah apa? Dia nggak merasa sendirian. Apa-apa ada pertolongan dari Allah. Dia yakin. Kalau dia berupaya gagal, dia nggak pesimis. Dia yakin pasti akan nolong dia. Punya pesimis yang kuat, punya sikap yang kuat kepada Allah. Ya. Tapi kalau sholatnya lemah, udah bantuan. Ya gini, bahasa mudahnya, orang yang punya wirid akan dapat warid. Nah itu kan bangun malam dia wirid kan, ya malam dapat apa warid karunia dari Allah. Kalau nggak punya ya nggak berapa, gitu ya. Walaqad sami'tu al-Imam Abul Ma'ali rahimahullah. Itu ada domir setelah fi'il namanya maf'ul bih muqaddam. Rahimah fil madi Allahu fa'il. Aku pernah mendengar Imam Abul Ma'ali. Siapa dia? Dia Uddin Imamul Haramain. Ya, beliau adalah Diyauddin Imam Haramain. Jadi kalau ini lakop nih, Imam Haramain dari Imam Makkah Madinah. Siapa dia? Abdul Malik bin Syekh Abi Muhammad Abdullah bin Abi Yaqub Yusuf bin Abdullah bin Yusuf bin Muhammad bin Huwayhi al-Juwayni al-Juwayni nasabahu ila Juwayn wa hiya nahiyatun kabiratun min nawahi an-Nisaburi. Orang sana dia, orang Nisabur, orang Rusia. Min a'mali Khurasan, ya. Iraqiyun, tinggal di Irak, ya. Asy-Syafi'iyun. Mazhab Imam Syafi'i. Hidup pada tahun 18. Ulida, dilahirkan pada tanggal 18 Muharram. Detail banget ini. Jadi bolak-balik Mekah Madinah selama 4 tahun, menjadi mufti, ngajar, ya, dan mengembangkan manhaj Asy-Syafi'i. Karena itu dinamakan Imam Al-Haramain. Bapak-bapak banyak asal usul, ternyata ulama-ulama tokoh itu bukan dari Arab ya, dari luar Arab. Seperti Imam Bukhari kan dari Bukhara. Fil asfari, jadi beliau berbicara tentang sebuah asfar. Apa asfar? Sebuah
perjalanan lah, gambaran aja. Fa'lam, ketahuilah, annahu ay orang yang punya tawakal kepada Allah, orang yang punya rasa tawakal yang kuat kepada Allah, ya, yahmilu zada, dia membawa bekal, ya, tapi wala yu'alliqul qalba bihi, dia kagak menggantungkan hatinya sama bekal itu, dia kagak bertumpu sama bekal. Bi annahu la mahala rizqu, sesungguhnya bekal itu ya, bisa saja bukan rezekinya. Ada orang kan mau jalan siap-siap semuanya, udah bawa persiapannya, pas naik kereta datang hilang tuh bekal. Ada gitu? Ada ya? Kelupaan atau diambil orang, ya. Jadi orang yang tawakal, dia bawa bekal, dia kagak menumpuh, menggantungkan hatinya, nggak bertumbuh kepada bekal itu, dia tetap kepada Allah. Wa fihi kiwamu, di dalamnya ada kiwamnya, ada kekuatannya. Ada di dalam bekalnya itu kiwa badal mutawakkil. Wa innama yu'alliqul qalba billah, tetapi dia menggantungkan hatinya hanya kepada Allah Ta'ala, ya. Wa yatawakkalu alaihi, dan dia bertawakal kepada Allah. Paham? Ulang. Annahu, jadi kembali apa? Kepada ay al-mutawakkil, orang yang bertawakal. Sesungguhnya orang yang tawakal itu dia tetap kok kemana-mana bawa bekal, tapi la yu'alliqul qalba bihi, hatinya tuh kagak digantungkan kepada bekal itu. Tenang, ada nih, udah bawa ATM, hatinya ke ATM aja. Dompet dicuri orang, bingung. Kalau hatinya ke Allah, dia yakin Allah. Bi'annahu, sesungguhnya bekal itu la mahala rizquhu, bisa aja dia bukan rezekinya. Wa fihi kiwamu, dan di dalamnya ada kekuatannya. Wa innama yu'alliqul qalba billahi ta'ala, sesungguhnya orang yang bertawakal itu dia menggantungkan hatinya hanya kepada Allah. Wa yatawakkalu alaihi, dan tawakal kepada Allah. Wa yaqulu, dan dia ngomong begini, inna rizqa maqsumun mafrughun minhu, sesungguhnya rezeki itu mah sudah dibagi gitu ya. Ya, mafrughun minhu, sudah selesai pembagiannya. Sudah tentukan sebulan sekian. Wallahu ta'ala in sya'a aqama bi niyyati bihada aw bighairi, dan Allah Ta'ala jika Allah berkehendak aqama, jika Allah berkehendak Allah akan membangunkan, mendirikan gitu. Aqama biniyati, dengan niatnya, dengan niat saya, bihada, dengan ini, atau bighairi, atau dengan yang lain. Biniyati ay al-jasadi, biniyati ay jasadi, bihada ay arizqu al-mahmul, atau bighairi, atau dengan lain. Ya, maksudnya yang dia akan berucapkan, sesungguhnya rezeki itu sudah dibagi, sudah selesai. Dan Allah Ta'ala jika Allah berkehendak, ya, dia akan aqama jasadi, artinya menguatkan jasadnya, tubuhnya, bihada,
dengan ini, dengan bekal, dengan rezeki yang dia bawa tadi, ia bekal. Atau bighairi, atau dengan yang lainnya. Wa rubbama yahmilu bi niyyatin ukhra. Dan barangkali juga dia membawa bekal itu dengan niat yang lain. Bi ayyu'ina musliman aw nahwi dzalik. Atau katanya bisa saja dia membawa bekal itu dengan niat yang lain. Buat apa? Ayyu'ina, nolong musliman, orang muslim. Jadi dia bawa bekal itu enggak bertumpu pada itu dia niatnya. Dia bawa berarti ada orang membutuhkan, dia mau bagi itu. Au nahwi dzalik, atau sepertinya. Walaysa sya'nu fi akhdhi zadi wa tarkihi. Nah, ya. Permasalahannya kata bukan di masalah apa membawa bekal dan kagak bawa bekal. Ya. Wa innama sya'nu bil qalbi. Sesungguhnya permasalahan itu adalah di hatinya nih. Hatinya kuat enggak punya sama Allah, percaya. Saya baca ini juga kadang kita yang mikir-mikir, yang benar dah, jangan pikir-pikir dah, ngajar aja terus, amal soleh aja, ya nanti datang sendiri itu. Kan yang kemarin apa tuh disebutkan, ya yang pertanyaan siapa? Kalau kamu kagak minta, ya kamu tunggu sebentar, dia bakal datang. Kita pengen minta dulu kan, ya. Pernyataan baik Abu Bakar ya. Latat sekarang akan datang nanti sampai. Kita agak sabar. Ya Allah, sekarang. Pengen doa langsung datang. Sabar, ntar juga dikirim. Jadi, walaysa sya'nu fi akhdhi zadi wa tarkihi. Permasalahannya bukan dalam membawa bekal atau kagak bawa bekal. Wa innama sya'nu fil qalbi, ya. Perkaranya itu esensinya ada di hatinya. La tu'alliqu qalbaka illa biwa'dillahi ta'ala. Jangan kau gantungkan hatimu kecuali kepada janji Allah. Wa husni kifayatihi wa dhamanihi, dan apa? Husni kifayatihi, baiknya Allah apa? Kifayah, mencukupkan dia. Wa dhamanihi, dan menjamin dia. Mantapin hatinya tuh. Bahwa ini Allah cukupin dah kita kebutuhannya. Allah jamin kita. Fakam min hamilin lizzadi wa qalbuhu ma'allahi duna zahir. Berapa banyak orang yang membawa bekal dan hatinya senantiasa bersama Allah, duna zahir, tanpa bekal. Artinya al-i'timad ala zat, artinya tanpa dia bergantung sama bekal. Berapa banyak orang yang membawa bekal dan hatinya hanya bersama Allah saja. Duna zat, artinya dia kagak bergantung sama bekal. Wa kam min tarikin lizzadi wa qalbuhum ma'zad duna Allah ta'ala. Dan berapa banyak orang yang kagak bawa bekal dan hatinya selalu apa bekal, bukan nama Allah. Ya, udah kagak bawa bekal, mikirin bekal aja, bukan nama Allah. Ya, itu kita pernah cerita orang kasih kita kartu nama. Dan ini dibikin kartu nama aja.
Udah pergi dia, udah jalan dia nggak bawa kartu namanya lagi. Saya kepikirin aja. Harusnya udah hatinya dipelongin sama makhluk, dipelongin sama materi langsung ke Allah aja itu. Ada pengajian di mana aja hadir ngaji terus. Nah, amal soleh yang banyak aja, entar rezeki datang sendiri. Begitu ya, jadi wali-wali Allah. Mikirin dunia capek. Terus, jadi seolah wakam mentari lizadi. Berapa banyak orang yang kagak bawa bekal, wa qalbuhu ma'azad, sementara hatinya mikirin bekal aja. Dunallah, bukan mikirin Allah, ada bukan bersandar kepada Allah. Fasya'nu idan lil qalbi, maka esensinya urusan hati nih. Ya, antum percaya sama Allah gitu. Nah, bapak-bapak di sini kita harus husnuzon terus ya, Allah ya. Fafham hadhil usul, pahamilah dasar-dasar ini nih, ya. Tub fal mu'nata insyaallah ta'ala. Tub apa? Dicukupin apa al-mu'nah, kebutuhan mah akan Allah cukupin insyaallah. Maka ada istilah ala qadri mu'na ta'til ma'una, sekedar kebutuhan mah Allah bantu cukupin. Ya, kemarin saya ngajar di mana ya, ada yang teriak, cuman nggak punya alpat katanya. Cukup jadi nggak punya alpat. Sebab hatinya biar ridho. Nah, orang yang hati ridho luas dia, plong hatinya, nggak sempit. Ada orang punya harta banyak, hatinya sempit kan. Maka kata Ali apa? Cakap apa? Lebih berhargaan apa? Ilmu apa? Harta. Kalau ilmu ya harus suka jaga Anda. Kalau harta, anta tahrusul mana? Kita bikin jaga duit terus. Ketakutan hilang duitnya. Pain kilang, dan jika dikatakan fan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yahmilu zada. Nabi aja dulu ya membawa bekal. Wa kadzalika sahabah. Demikian juga para sahabat, wassalafus salih, dan orang-orang saleh. Ini sisi lain kayak begini. Nah, Islam itu bukan hanya sekedar sholat, puasa, haji, zakat, umrah. Islam itu ilmu, amal, takhdid, perencanaan, gagasan. Islam luas. Ya, jadi Nabi ketika hijrah itu Nabi kan mempersiapkan dengan baik. Disiapkan Imam Ali seperti tidur, pertama tugasnya mengulangi dulu barang-barang ini pinjam. Pura tidur di itu. Saya Imam sahabat Sayyidina Abu Bakar dijanji nanti kamu nemenin saya dalam perjalanan. Abdullah bin Quraisy orang Yahudi disewa sama Nabi pura mengembala. Nanti tugas kamu menghilangkan jejak-jejak kaki onta. Asma binti Abu Bakar ditugaskan apa? Padahal dalam kondisi hamil tua, bolak-balik naik ke atas gunung, nganterin makanan sama bawa informasi. Kan berarti kan di planning itu kan, ya direncanakan. Ada istilahnya sesuatu yang direncanakan dengan baik itu setengah daripada keberhasilan.
Itu dulu siapin, nanti akan ada pertolongan dari Allah gitu. Makanya bapak-bapak jangan lepas tuh wazifah. Apa wazifah? Wiridan. Pada sholat wirid, pagi wirid, soal itu ya, jadi nolong kita itu. Pokoknya orang yang punya wirid akan datang wirid. Terus ini bapak istiqomah ngaji nih, terus nanti Allah turunin tuh karunia terus saja. Bapak kesadarannya nih, betul pada sehat badannya, pikiran enak, itu nikmat kan, nikmat batiniah. Anaknya berkah, ya ini keberkahan kita istiqomah dalam majlis. Jadi jika ada yang bertanya, Nabi dulu bawa bekal, sahabat juga, orang-orang saleh juga. Yuqalu lahu, ya dijawab nih. La jarma anna dzalika mubahun ghairu haram. La jarma artinya sebuah kepastian, tidak sebuah kepastian bahwa hal itu mubah, dibolehkan. Ghairu haram, tidak haram. Artinya bahwa bekal itu hal yang dibolehkan, ya tidak haram. Wa innamal haramu ta'liqul qalbi bizat. Nah ini ya, dan sesungguhnya haramnya itu apa? Mengaitkan hati kepada bekal itu. Harusnya kepada Allah tetap. Ya, kayak cerita tawakal itu masuk masjid, ya tawakal ya dia bawa kendaraan dikunci dulu kan. Kunci, tetap hatinya tawakalnya sama Allah, bukan kepada barangnya maksudnya. Saya ulang, wa innamal haramu ta'liqul qalbi bizzani wa tarku tawakkuli 'ala Allah subhanahu. Fafham dzalik. Sesungguhnya yang jadi haram itu hatinya berkaitan kepada bekal dan meninggalkan tawakal kepada Allah subhanahu. Fafham dzalik. Paham benar. Summa ma zannuka bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haitsu qala Allah taala. Kemudian bagaimana perasaan kamu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau ya menyetir firman Allah taala, di mana Allah taala berfirman kepadanya, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Hei Muhammad, bertawakallah kepada Allah yang maha hidup, yang tidak mati. A'sahu fi dzalika wa 'allaqa qalbahu bi ta'amin wa syarabin aw dirhamin aw dinarin. Kalla wa hasya ay yakuna dzalik. Ya, aqsahu ini maksudnya maksiat, melanggar, melawan, asa. Ay akhafun Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ujlah. Keren ya. Kalau kita baca pahamin teksnya aja, dan salah paham. Aqsahu bidzalik artinya apa? Nabi takut, khawatir ya kepada Allah. Aqsahu bimana ay khalifan Nabi sallallahu alaihi wasallam rabbahu jalla. Abu khalifu ay akhalifu an-nabiy. Apakah Nabi khalafa? Maaf salah baca. Ay artinya akhalafan nabi.
Apakah Nabi khalafa, artinya ibnal asa, ada Nabi menyalahi, berselisih kepada Allah Azza wa Jalla? Apakah Nabi melanggar, ya, Nabi maksiat kepada Allah? Idzalika, dalam hal ini. Wa 'allaqa qalbahu bi ta'amin, dan Nabi hanya menggantungkan hatinya kepada makanan, wa syarabin, dan kepada minuman, au dirhamin, dan kepada dirham, au dinarin, atau kepada dinar. Kalla wa hasya, katanya tidak demikian, ya. Kalla wa hasya yakuna, tidak demikian. Artinya Nabi kagak maksiat kepada Allah, kagak melanggar Allah. Bal kana qalbuhu ma'allahi ta'ala. Ya kan, Allah bilang sama Nabi begini, Muhammad, bertawakallah Anda kepada Allah yang maha hidup, yang kagak mati. Kemudian a'asahu fi dzalika, apakah Nabi melanggar Allah sampai Allah bilang begitu sama Nabi, ya. Wa 'allaqa qalbahu bi ta'am, dan Nabi mengaitkan, menggantungkan hatinya pada makanan, minuman, dirham dan dinar. Dijawab oleh beliau, kalla wa hasya'nya, tadi enggak. Nabi sama sekali kagak melanggar Allah dan kagak menggantungkan hatinya kepada makanan dan minuman, apalagi sama duit, kagak, ya. Bal kana qalbuhu ma'allahi ta'ala, tetapi hati Nabi senantiasa bersama Allah. Wa tawakkuluhu 'ala Allah ta'ala kama amarahu, dan tawakalnya Nabi kepada Allah sebagaimana Allah memerintahkannya. Fa innahu alladhi lam yaltafit ila dunya bi asriha wa lam yamudda yadahu ila mafatihi khazain ard. Dan sesungguhnya orang yang tidak menoleh kepada dunia dengan seluruhnya, wa lam yamuddu yadahu ila mafah, dan tidak memanjangkan, ya, tangannya kepada mafatih, kepada kunci-kunci khazainil ardi kulliha, pembendaharaan bumi semuanya. Wa innama kana ahduz zadi minhu, benar itu. Wa innama, dan sesungguhnya, kana akhduz zadi minhu, Nabi membawa bekal, mengambil bekal. Wa minas salafus salih, dan diantara salafus salih, iniyatil khairi, untuk niat kebaikan. La limaili qulubihim anillahi ta'ala ila zat, tapi kagak condong hati mereka, ya, kepada selain Allah, kepada zat, kepada bekal. Ya, sebenarnya keren ini pakaiannya di sini. Limaili qulubihim ila zat anillah. Kalau bahasa mudanya gitu. Rasulullah Muslim namanya. Limaili, karena condongnya hati mereka ila zat, langsung ke situ kan, baru anillahi ta'ala, timbang kepada Allah. Wal mu'tabarul qasdu ala ma a'lamnaka, ya, atau yang bisa ambil pelajaran, tujuannya atas apa yang telah aku ajarkan kepadamu. Fafham, pahamilah, wantabih, dan hati-hatilah, ya, min raqdatika, dari raqdatika. Apa raqdah? Raqad naumika. Pahamilah dan hati-hatilah dari tidurmu. Min raqdatika. Dari bahasa Arab tidur ada naum, ada rukun. Nama yanumu nauman,
Ini raqada yang kedua ruquda masdar. Min raqdatika ya, wa afiq min ghaflatika, dan sadarlah dari kelalaianmu, wa tafaham, dan pahamilah, yursyidakallahu, mudah-mudahan Allah akan membimbing Anda. Fa in qulta, jika Anda berkata, ayyuhuma afdalu, mana yang lebih baik, akhduz zad am tarkuhu, saya bawa bekal apakah gak usah bawa bekal? Fa'lam, ketahuilah, anna hadha yakhtalifu bi ikhtilafil hal. Nah, kondisi ini berbeda ya dengan perbedaan kondisi. Artinya setiap orang berbeda-beda ininya, kondisinya. In kana muqtada bihi yuridu an yubayyana anna akhdha zati mubahun aw yanwiya bihi auna muslimin aw ighatsata malhufin wa nahwi dzalik, fal akhdhu afdal. Nah, bapak-bapak tadi mau pergi nih, bawa bekal apa kagak? Kita mau sekeluarga berangkat nih, kira-kira bawa makanan apa kagak nih mau ke kampung? Ya, itu tergantung kondisinya. Kalau bapak bawa bekal katanya, tapi pengen apa? Ayyubayyina anna akhdha zat mubah. Dia ingin memastikan bahwa bawa bekal itu kan mubah, boleh. Dia niatin untuk auna muslimin, membantu orang muslim. Barangkali tengah jalan nanti ada orang butuh, gitu bisa kasih tuh. Awi ighatsati manhufin, atau menolong orang yang manhuf, yang lagi keder, ya. Orang yang lagi linglung, orang nyasar, ada juga. Wa nahwi dzalik, dan contoh lainnya. Fal akhdhu afdalu, maka bawa bekal itu dianggap lebih baik. Wa in kana munfaridan qawiyal qalbi billahi subhanahu, seandainya dia sendirian tapi apa? Qawiyal qalbi, dia punya hati yang kuat bersandar kepada Allah, gitu ya. Wa in kana munfaridan qawiyal qalbi billahi subhanahu yashghuluhu zadu, ya, dia disibuki mulu mikirin apa bekal an ibadatillah subhanahu wa ta'ala, ya, daripada ibadah kepada Allah, fatarku afdal, maka lebih baik kagak usah bawa bekal. Paham nggak? Jadi tadi yang pertama, kalau dia niatin bawa bekal itu nanti ketemu orang muslim, dia bisa bantu, nolongin gitu, maka bawa bekal itu lebih bagus. Tapi jika dia sendirian, dia hatinya dia percaya sama Allah dan yakin, ya. Terus kalau dia juga bawa bekal, akhirnya hatinya jadi sibuk sama bekal aja, bikin bekal aja, ya. Maka fatruku afdal, lebih baik kalau usah bawa bekal, ya. Di jalanan mikirin nanti itu nasi basi. Fafham, fatafaham, maka pahamilah hadhil jumlata, ya, keterangan ini, wahtafiz biha, dan hafalkanlah, jagalah, rasyidan, mudah-mudahan kita semuanya mendapat petunjuk dari Allah. Wabillahi taufiq. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah, pemahaman kepada kita semuanya, gitu ya. Ini ada sedikit. Sebagian ulama kita berkata, idza stawa indahu wujudus sabab wa adamu, jika sama, ya, di sisinya ada sebab atau kagak ada. Wa kana qalbuhu sakinan mutmainnan, dan hatinya tenang, nyaman. Indal adam, ketika dia kagak ada, enggak punya. Lam yushghiluhu dzalika lillah, tidak menyibukkan itu dari Allah, ya. Walam yatafarraq hammuhu, pikirannya kagak pecah tuh, ya.
Fatarkul kasbi wal qu'udi lihada afdal. Maka meninggalkan upaya itu semua lebih baik, ya. Lisyaghalihi bihalihi wa tazawudihi lima'ani. Lebih baik, ya, untuk menyibukkannya dia dan persiapannya dia kepada negeri akhirat. Allahu a'lam. Ya, jamaah ini sudah selesai pembahasan ini. Besok sudah al-aridu tsani, godaan yang kedua tuh. Ya, banyak, ada akhtar wa iradatuha wa qusduha. Itu godaan-godaan yang membuat kita ibadahnya bisa-bisa kagak mantap sama Allah nih. Ya. Ini kita pelajarin biar kita lolos dari semua godaan-godaan, ya, menjadi hamba Allah yang sempurna. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ij'alna minas sabirin syakirin biqada'illah. Allahumma ij'alna minas sabirin syakirin biqada'illah. Allahumma ij'alna min ibadika salihin. Allahumma ij'alna min ibadika al-mutawakkilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghfir. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghfir. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghfir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalau nikah saya hampir lupa minum, ya. Udah selesai baru terasa haus. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina